Wonten nika kesemangatan itu kita teladani. Yang pada malam hari ini adalah haul beliau yang ke-15. Nggih. Niku monggo kita tiru kesemangatan itu dan kula panjenengan sedaya monggo kita paradosaken mujadah-mujadahnya nggih. Dari yaumiyah, usbuiyah, syariah ngeten niki sebentar lagi tanggal insyaallah pendak Sabtu niki nggih tengene masjid napa niku Subir lho. Teng Damian niku nggih ngoten ya alhamdulillah kula panjenengan gadah nggih diparingi panggenan ingkang ageng monggo ampun ngantos subuh nggih benjing Sabtu insyaallah tanggal 18 nggih ngoten. Jadi kita semangataken dan seterusnya mujadah-mujadah. Sedayane kula panjenengan dadi pengamal mujadah niki sangat nek hitung-hitung abot nggih. Nggih, ngeten iki enten wayahe 40-an usunge wong nonton TV awak dhewe. Lah memang kita berjuang nggih. Ngoten. Engko dereng mujadah katalan niki ku kanggone nggih kala wau. Mumpun ngantos kula panjenengan daya sebagai pengamal kaya alat mboten dipun damel monggo kita maksimalaken. Utamane mujadah napa niku yaumiyah. Nah, utamane lagi adalah yang jadi pengurus nggih. Jadi pengurus niki kula panjenengan apa nek wayah-wayah ngeten niki rapat terus. Lah niki nek mboten enten mujadah sing gentu ngene yaumiyah jenenge rumah tangga nggih. Iso-iso sing wedok niku takon. Tower rapat ngoten niku. Lah mbon enten bayarane. Lah, bayarane iku panjenengan semangat niku mau mujadah nanti kan ada ganti di sana. Istilahipun ngoten. Lah di sana juga nek mujadah yaumiyah niku kita ratakan kali keluarga. Insyaallah di sana ada doa yang namanya qorib walali bainana ya robbana. Jadi kita saling diikatnya Pak. Bojone mboten ngrusulo, ki tinggal ngaten niku ben bengi rapat sore mantuke jam 12 sore ngoten terus. Lah ya wajar mawon nek wong wedok takon napa malih nek mboten mujadah utawa mboten elok mujadah. Jadi mau tidak mau kita takon sak mboten-mbotene. Tapi kalau kita itu memang mujadahnya itu kita seragam atau kita bareng yaumiyah, nah insyaallah ikatan qorib tadi lho raketaken niku masih akan terasa di sana nggih. Itu niku nggih niki khususe nggih mboten panitia tok, nggih mboten pengurus mawon, nggih sedayane kersane ngene rumah tangga niku nek saged tentrem wonten Pak Bu nggih. Niku memang untuk mengikat, ngeraketaken. Yang paling dekat adalah kita mbek bojone, mbek yogane, mbek putune nggih. Salah niku utamane. Nek kita tidak ikat, nek mboten kathah mujadah nek napa niku yaumiyah mboten iso-iso kula panjenengan daya tidak bisa raket. Raket lahir batin maksudnya nggih. Ngoten niku. Niku monggo nggih. Niki malih kula aturaken panjenengan sedaya bahwa pengamal niku adalah sekaligus penyiar. Lah niki sing kita sering terlenakan nggih. Terlenakan. Kita sak kadang-kadang nggih minder, kadang-kadang nyampe nang wong wis bolak-balik. Kita tidak boleh minder nggih. Termasuk kula panjenengan daya nek ngongkon wong sing luwih pinter mestine nggih. Jadi itu adalah tugas kita nggih. Artinya setiap pengamal adalah penyiar. Jadi kita siaraken wahidiyah niki sekuatdoso kula panjenengan daya. Ya. Napa niku apa-apa yang sudah dibakukan oleh beliau niki monggo kita napa niku kita laksanakan pun ngantos kula panjenengan daya nggih. Dari amalan, ajaran niki monggo kita laksanakan dak-daknya mujadah-mujadah yang baku dari yaumiyah sampai kubro niku kita laksanakan nggih. Di samping ada mujadah-mujadah khusus nggih kados saudalu nggih wonten makame panjenengan
Ya mereka nggih dipun laksanaken mujadah khusus. Lah mujadah khusus niku diantarane nggih enten pengobatan, nggih enten penyiaran, nggih enten mujadah nggih macam-macam untuk kebutuhan iya kula panjenengan daya. Niku monggo kula panjenengan daya senantiasa bermujadah nggih. Dadi ini anjene jenenge amalan selawat, ya amalan mujadah monggo kita bermujadah. Bapak Ibu ngamulya mboten kata matur monggo kita sowan wonten panjenengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kersane kula panjenengan senantiasa dipun bimbing kalih beliau. Monggo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena doa ya nasta'in salatan takim ya doa. Ya sabi al-qalqi salatu wassalam alaika nurul qalqi hadiyal anam selawu waruka wadrikni pakot dalam doa badah warobini oleh sali ya sayyidi siwaka wa intaruda kuntu saksun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bidnillah fangdur ila ya sayyidi binadrah musilatin lil khadratil aliyah al-fatihah. Iya karena Abdullah ya anak tanah kangge kula cekal semanten sedaya lepat nyuwun kepunten bila taufiq wal hidayah wa minar rasulillah sama tarbiyah wa minal zaman nadrah barakah karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Suja dihaturkan ribuan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung pada acara yang kelima, Kuliah Wahidiyah. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Abdul Majid dari Surabaya. Kepada beliau kami haturkan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallimi والآل غرقنا ببحر الوحدة في كل حال دائما وساعة يا أيها الغوث سلام الله عليك رب
Qabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, ibu nyai yang kami muliakan, utamanipun Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang lenggah wonten majelis tahkim ugi dewan pimpinan, mulai dari pusat wilayah khususipun cabang Kabupaten Gresik yang kami muliakan, jajaran pengurus PSW Kecamatan Kedamaian yang kami muliakan pula, Sahibul Bait sekeluarga, ibunya Hajah Masrurah ingkang dalem muliaken, dan juga para hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi kawula ikut makmum di belakang panjenengan sedaya untuk melahirkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kula panjenengan sedaya tasik dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa ta'ala saged berta'aruf, bersilaturrahim, bertolabul ilmi di arena mujahadah syahriyah pada malam hari ini, yang insya Allah juga memperingati haulnya beliau al-maghfurlah Bapak Kiai Mahfud Rais yang ke-15 pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, yang sehingga wajib bagi kita sedaya sebagai hamba ingkang taat dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib mensyukuri semua bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan, baik nikmatul ijhad, nikmatul imdad. Sehingga mari bersama-sama raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala menika, kita tandai sareng-sareng kalian ungkapan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap terlimpah ruahkan kepangkuan beliau syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua keluarga dan para sahabatnya ila yaumin hadza. Mari bersama-sama rasa kerinduan kita, rasa kecintaan kita yang mendalam kepangkuan beliau baginda Rasul, mari kita realisasikan dengan ungkapan bacaan sholawat satu kali biqaulina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah
Mudah-mudahan tiada henti-hentinya kita limpah curahkan kebangkuan para ahbabillah, para auliyaillah, para jami'i sultan bin amwalihim ila akhirihim, wa khususan khassah beliau hadrati ghauzi hadaz zamani wa awanihi wa syakiri awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan para piantun-piantun agung kekasih Allah yang sudah kita sebut di atas tadi, utamanya syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binjan yaumil qiyamah, dan juga bimbingan tarbiyah nadrah beliau ghausi hadaz zaman wa awalihi wa syairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga acara mujahadah syahriyah pada malam hari ini benar-benar menjadikan acara yang diridhoi oleh Allah, acara yang bertaburkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acara yang benar-benar akan dijangkuni tarbiyah nahdrah beliau ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, sehingga sepulangnya kula panjenengan sedaya estu kula jenengan akan memperoleh ilmu yang manfaat, maslahah, barokatan azimatan muhitatan ammah fitini wa dunya wal akhirah, utamanya menjadikan sebuah kesadaran kepada umat masyarakat jami'al alamin pada umumnya, sehingga semuanya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, sedikit izinkanlah saya bercerita tentang sejarah semangat beliau Al-Maghfurlah Kiai Mahmud Rais, yang tadi juga telah disinggung oleh Bapak Kiai Abbas Suja. Saya pun juga ikut serta karena saat itu beliau saya jadikan sebagai motivator handal di daerah kami, yang sehingga beliau Bapak Kiai Mahmud Rais sering kami undang untuk memberikan pencerahan dan semangat juang kepada saudara-saudara kami khususnya di Kecamatan Sampikerep. Beliau bercerita memang sebelum beliau mengenal sholawat wahidiyah, beliau sudah dikenal sebagai macan podium. Beliau di mana-mana sering diundang untuk memberikan pencerahan. Beliau diundang untuk memberikan ceramah-ceramah agama. Semenjak beliau mengenal sholawat wahidiyah, situasi akan berbeda. Beliau matur dateng kula, Pak Majid, setelahnya kula ngenal sholawat wahidiyah ibarat wong dagang gak payu. Saat itu beliau tidak pernah diundang oleh orang-orang umum di pengajian-pengajian, karena mereka orang-orang umum belum paham tentang keberadaan sholawat wahidiyah. Saya sendiri pun saat dijadwal di masjid-masjid untuk menjadi khatib sholat Jumat, ketika para takmir niku ngerti bahwasannya kula juga ngamalkan sholawat wahidiyah, tibae dicoret dan seterusnya mboten didamel. Inilah
Begitu luar biasanya perjuangan Wahidiyah ini. Yang sering beliau ajak adalah Mas Rofi. Jadi Mas Rofi ini sering dijak. Nek ceramah-ceramah teng Surabaya iki Mas Rofi pasti dijak. Giro wel-wel ngoten niku Mas Rofi. Nawangisan ngoten niku bapak bukan wonge. Nawangisan ngoten Mas Rofi ini kita dijak beliaunya. Nggih. Dengan berjalannya waktu, kula juga sering diundang oleh beliau ketika ada acara-acara rubu usana atau syahriah, khususnya di Kecamatan Kedamaian. Dan itu pun saya selalu hadir, membawa rombongan. Jadi kehadiran kula sak rombongan ini pasti datangnya lebih awal. Ngoten lho sik kalah jisik ambek Kyai Rais niki. Di situ saya juga merasa terharu setiap kuliah Wahidiyah beliau selalu meneteskan air mata karena semangatnya itu loh yang membuat kula terharu. Terus ngoten beliau niku tanggih teng kula Pak Majid. Jenengan kok saged semowangan nggih. Setiap kula telepon kok jenengan pasti rawuh beto rombongan. Alah ngoten niku sedaya nggih juga atas motivasi jenengan. Kula niki kepengin nyuntuh jenengan kok nggih. Lah saat itu beliau sebab niki haul nggih kula tak cerita dhisik. Saat itu beliau kepengin tumbas mobil. Tumbas mobil niki mboten damel gaya-gayaan. Kados kula jenengan saniki tuku mobil sing apik ben diarani tanggane dadi wong sugih mergo mobile apik. Tapi beliau Al-Mukarram Kiai Mahfud Rais niki manggli teng kula. Walah umpami kula tumbas mobil ngoten terus kula damel keliling jemputi kanca-kanca jak mujadah ngoten nggih paling tambah semangat nggih Pak Majid. Bisa jadi ngoten nggih. Karena beliau prihatin rombongannya selalu membawa kendaraan terbuka, nggawa pickup wong ini niki nek rombongan gitu. Lah di saat keprihatinan beliau niki kejadian tumbas mobil suwae Pak. Saking saene mboten enten sing mampu tumbas mek gur beliau Al-Mukarram Kiai Mahfud Rais. Sing ditumbas niku mobil hijet 1000. Teng jerone mboten enten bekas kasih belas. Lah saat niku kula undang pengajian acara mujahadah rubu usana tenggene Kecamatan Benowo, tempatnya di Pakal. Dari kula niku sampean teni mawon Pak teng griya. Nggih lagi-lagi bawa Mas Rofi ya. Digowo Mas Rofi teng ngajenge griya, ternyata beliau niku mboten saged ngatretaken. Munduraken mobil mboten saged. Kalau ngeten ya ana wae jenenge ya. Mboten saged Pak Majid. Akhire kula sing ngatretaken sakniku. Kula tingali luar biasa, memprihatinkan Pak jerone ora ono apa-apane. Begitu giginya perjuangan beliau. Sampai kula ngundero niku kalih ngantos banyu moto Pak Saestu ya Allah. Lah di tengah-tengah perjalanan ini beliau bercerita. Nggih Pak Majid ngene Wahidiyah niku gak kena dinalar. Ternyata kula keliling beto mobil niki hijet 1000 niki. Satu pun kula gak nemokno pengamal sing kepengin derek kula. Napa perkara mobil sae niki napa pripun nggih? Kula jawabe ngeten mawon. Mungkin nggih sungkan nggih derek jenengan. Dadi rencang-rencang nggih boleh milih damel kolbak sing ngoten niku lah. Dan itulah sejarah perjalanan beliaunya. Lah di saat itu enten acara nek boten salah niku tenggene Balong Sri. Nggih acara rubu sana kebetulan kula ditelepon boten saged hadir. Di tengah-tengah perjalanan beliau tenggene tuangan rada alas iki duka tembuti niku kula cupi ceritanya beliau. Lah mobil beliau niki teng mriku boten mogok, Pak.
Tapi mobilnya mboten saged melampah. Sebab gardane niki kecantol bundukan tanah sing tengah niku. Gitu. Lah saat niku dalane niku sebelah kanan api, sebelah kiri api, tengah ini niki munduk ngeten. Kemungkinan besar beliau niku milih dalan sing api, akhirnya nyanggrok gardane, akhirnya niku bane muser mergo mboten pancik lemah. Lah saat niku beliau telepon kula, Pak Majid jenengan teng pundi? Kula teng dalem iki. Wonten dawuh napa? Kula niki montor kula mau muser tok bane mboten saged mlampah. Lho kene napa? Iki gardane niki nyantol teng ngene lemah niki sing nganu. Lah pripun iki? Ya napa nek jenengan mriki mawon Pak Majid jenengan rencane kula. Waduh, tau webe. Akhirnya kula kengen nganu mawon iki jenengan telepon kanca-kanca panitia nggih dijak nganu lah kasarane niku dipikul mawon mobil sementara. Kula kene ngoten niku. Lah beliaunya niku tertawa luar biasa. Lah niku sejarah beliau kados ngoten niku. Lah tenggen kula niku enten jamaah, Pak. Saumur-umur melok pengajian nopo mawon bahkan sudah mengikuti mujahadah. Mungkin saat niku nggih saking atos atine iki. Ditokani kiai sapa Romo Jazuli nanti kula undang kiai. Beliau niku ngomong ngeten, kula niku gak tahu iso nangis. Kiai-kiai dine diundang gak iso nangis. Akan tetapi saat mendengarkan kuliah wahidiyahnya beliau Kiai Mahfud Rois niku nangis gero-gero, Pak. Lah disitulah zauqiyah beliaunya ini benar-benar patut kita contoh. Bahkan beliau saat sakit di detik-detik akhir beliau yang ada di rumah sakit Ndriyorejo, kula niku ditelepon, Pak Majid jenengan saged mriki saged. Kula ngejak rencang-rencang urip mujahadah ranten sampun parah, sampun komplikasi saat itu. Jadi kalau pijeti ngeten iki beliaunya mboten kersa sebab nek dipijet ngeten iki sakit rasane. Jadi terakhir niku beliau berada di pangkuan kula nyuwun diujukaken obat. Pak Majid kula jenengan mujukaken obat e. Jadi beliau niku tangi pun mboten saged akhire kula paku kula mujukaken obat e niku Pak. Lah saat niku wis mantun mujahadah terus kula pamitan datang beliaunya 3 hari kemudian insyaallah beliau pulang. Lah saderenge niku Pak, mugi-mugi ini akan juga terjadi bagi kula jenengan. Beliau ceria teng kula Pak Majid. Kula niki sudah berkali-kali bermimpi tengah jeng griya kula niku enten mobil suwai silver. Mobil ini mobil Mercy dan mobil itu tidak asing lagi, itu adalah mobil beliau Mu'alim Shalawat Wahdiyah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini sudah dijemput, Kiai Mahfud Rois ini sudah dijemput oleh beliau Mu'alim Shalawat Wahdiyah radhiyallahu anhu. Betapa mulia dan bahagianya beliau. Lah kira-kira kula panjenengan sedaya sing sudah merasa dirinya memperjuangkan shalawat wahidiyah ini, kira-kira rasa kecintaan kula jenengan nderekaken perjuangan beliau Mu'alim Shalawat Wahidiyah radhiyallahu an ini sudahkah kita kerjakan, kita lakukan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beliau Kiai Mahfud Rois? Monggo kita evaluasi, kita introspeksi Bapak. Jalan yang paling mudah di akhir zaman ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah hanya sholawat, Pak. Napa malih ini sholawat wahidiyah yang setiap pengamal sudah memahami. Jadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Yai Suja, litasfiyatul qulub ma'rifat billah. Mboten enten napa-napa nek sholawat wahidiyah kok mbok jenengan kepengen soge. Ini bukan tujuan sholawat wahidiyah ditaklim oleh beliau Mu'alim.
menjadi orang pangkat itu pun juga bukan merupakan tujuan dari beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Kepengen jadi wong sakti itu pun bukan tujuan oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Nyetak sholawat ini adalah ditasfiyatil qulub, makrifat, kenal kepada Allah. Secara otomatis hati kula jenengan bersih, akan muncul namanya ilmu hikmah, akan muncul ilmu yang namanya ilmu kesadaran di dalam hati kula jenengan. Nek wis hati kula jenengan sadar, secara otomatis hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Gak gampang ngitung kesalahan wong. Niku wau disampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi wahidiyah niki ditaklid oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, supaya kula jenengan sedaya niki tidak terlena dengan tipu daya kesenangan hawa nafsunya. Ditaklid oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah niki supados kula jenengan sedaya niki mboten ngelirik kekurangane tanggane. Sebab wahidiyah ini adalah ilmu kesadaran secara otomatis. Nek wis sadar niku kula jenengan bakal sering-sering evaluasi awake dhewe. Besok di akhir zaman niku kathah tiyang kecelipan. Seandainya kula jenengan saat ini kepingin dadi wong soleh, tujuan hidup kula jenengan niku adalah kepingin dadi wong soleh, akan tetapi yang tidak bagus dikarenakan kula jenengan merasa lebih soleh. Kepingin dadi wong apik niku wajib, akan tetapi yang tidak baik adalah lebih ini deh, ngeromansani luwe apik tinimbang kancane. Ini yang salah. Monggo bareng-bareng, karena kesempatan ada di tangan Allah. Sehat kula jenengan ada di tangan Allah. Mari kita tengok kanan kiri kula jenengan. Tonggo kula panjenengan sedaya niki monggo dipun tingali. Masih banyak saudara-saudara kita sing dereng keduman hidayah. Masih banyak saudara-saudara kula panjenengan sedaya niki lho sing dereng kenal arti daripada sholawat wahidiyah itu sendiri. Ini merupakan tanggung jawab kula jenengan sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Sebelum nantinya kula jenengan sedaya niki dituntut kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesempatan yang baik ini tidak kita gunakan untuk berbagi ilmu, mensiarkan sholawat wahidiyah beserta ajarannya, kesempatan ini kalau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki pernah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril niki diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, datang temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku. Kasih kabar berita kepada Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang selama hidupnya berbuat maksiat, kezaliman terus mereka lakukan, 1 tahun mereka sebelum meninggalkan dunia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Nabi kula jenengan dengan prihatinnya
dengan penuh kasih sayangnya datang kula panjenengan sedaya. Kemudian beliau mendawuhkan, jangan malaikat Jibril, umatku sering lupa, umatku sering lalai. 1 tahun sebelum mereka meninggal dunia, ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak akan sanggup. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril ini untuk gimale teng aras nemui Gusti Allah bahwasannya Rasulullah keberatan. Datang lagi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, barang siapa umatmu di dunia ini yang mereka berlarut-larut dalam noda dan dosa, kemaksiatan terus mereka kerjakan, 1 bulan sebelum mereka meninggal dunia mereka bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan sadurunge kita sedaya niki meninggal dunia, sanjange Kanjeng Rasul masih keberatan karena kula jenengan sering lupa, sering lalai. Munggah maneh Kanjeng Rasul malaikat Jibril iki datang Allah Subhanahu wa ta'ala, datang turun lagi memberikan berita yang sama, akan tetapi sampaikan kepada umatmu wahai Rasul, janji Allah, barang siapa umatmu masih tetap melakukan kemaksiatan, kezaliman ke mereka 1 minggu sebelum wafat meninggalkan dunia ini, maka Allah akan mengampuni taubatnya. Jangan wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 minggu itu adalah waktu yang lama bagi umatku. Sering lupa, sering lalai mereka. Kemudian malaikat Jibril ini datang ars malih, keberatan-keberatan Rasulullah disampaikan, kemudian turun lagi, ya Rasulullah, Allah kirim salam datang panjenengan. Apabila umatmu di akhir zaman ini mereka sergap ngelakoni dosa, mereka sergap ngumbar maksiat, kezaliman mereka kerjakan, yughargim malam yughargir, sampai napasnya umatmu keluar masuk di tenggorokan, Allah akan mengampuni. Cinta nopen boten Kanjeng Rasul datang kula jenengan. Cinta nopo boten Pak. Begitu luar biasanya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kula panjenengan. Yang sehingga barang siapa yang mereka bertumpuk-tumpuk dosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun napas niki sudah ada di tenggorokan keluar masuk, mata mereka menatap memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan mereka getun terhadap perbuatan yang ketika sehatnya dilakukan, boten saged berbuat apa-apa, pun boten saged gerak napa-napa, namung mripatnya niki lho, mripat niki mandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatinya menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Mari rasa kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita sambut bersama-sama dengan memperbanyak membaca salawat ke pangkuan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di arena mujahadah syahriyah merupakan bukti nyata rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kita kepada beliau muallim sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu.
Mari kita introspeksi, kita evaluasi. Selama niki kula jenengan dadi pengamal sholawat wahidiyah, napa ati kula jenengan wis tenang, napa sik ragu-ragu? Napa ati kula panjenengan sedaya niki sulit, napa wis boten enten kesulitan sama sekali? Seandainya kula jenengan ngamalkan sholawat wahidiyah, kok masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami di alam dunia ini. Telat blonjo, muring-muring. Sing lanang mulai kerja gak nggawa duit, ngomel. Ini merupakan dereng tenang hati kula jenengan. Sehingga Syekh Jalal Al-Bukhari di dalam kitabnya Tuhfatus Syair, beliau mendawuhkan, man tahayyara fi amrin, barang siapa hidupnya di dunia utamanya sing wis dadi pengamal sholawat wahidiyah, kok masih mengalami kebingungan di alam dunia ini, kemudian mereka watawassala ilal ghaus, tawassul hubungan dengan beliau Ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, tapi hubungan usul niki tenanan, usule temenan, irtibat bainar ruhil muridi wa ruhi murabbihi, hubungan batiniah rohani kula jenengan sedaya niki betul-betul disentralkan dumateng beliau muallim sholawat wahidiyah radhiyallahu an, nempel secara otomatis kesulitan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullaha usratum bil yusri. Jadi kesulitan niku wau akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan. Wa yuhsilul ajzaa wa yanaluhu farhun wa sururun, dan kula panjenengan sedaya niki akan dihilangkan dari kelemahan-kelemahan kita, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Sakniki monggo kita evaluasi, sudahkah kula jenengan sedaya niki dadi pengamal niku sudah memperoleh suatu kebahagiaan, kemuliaan, napa dereng? Nek tasik dereng, secara otomatis kula jenengan masih jauh dari rohani beliau mu'allim sholawat wahidiyah radhiyallahu an. Padahal beliau niki ketika mengetahui seorang murid membutuhkan bimbingan sinan nadroh, niki boten enten batasan. Lau anna arifan fi masyaikil ardi wa muhibbul lahu fi magharibiha, seandainya seorang arif billah niki kepengen memberikan pancaran sinar nadroh batiniahnya terhadap seorang murid, niki tidak ada batasan di mana murid tersebut menginginkan bimbingan nadroh beliau. Walaupun guru niki ada di jagat kulon jenengan ada di jagat timur, karena bimbingan nadroh niki saged nembus sakmonten adohe jarake, disitulah akan terwujud kula jenengan terkena sinar bimbingan nadroh beliau mu'allim sholawat wahidiyah. Sesuai dengan janjinya wan nadru syafil li amratil qalbiyah
wa tawajjuhu rafi'un li'ululil ma'nawiyah wa hadhihi sahibul waqti wal imamu zamanihi. Seandainya seorang arif billah, seorang mujaddid, seorang guru kamil mukamil akan memberikan pancaran sinar nadrah kepada seorang murid, apabila muridnya ini sudah mempersiapkan batiniyahnya, maka akan mengalir bimbingan pancaran sinar nadrah itu, sehingga seluruh secara otomatis penyakit-penyakit rohania yang selama ini terpendam di hati kula jenengan sedoyo karena murninya pancaran sinar nadrah seorang guru rohani ini bisa menghancurkan penyakit-penyakit maknawiyah, iri, dengki, ujub, riak, takabur, semuanya ini adalah penyakit maknawiyah. Sehingga dengan adanya sambungnya pancaran sinar nadrah beliau mu'alif terhadap seorang murid, disitulah akan menghancurkan penyakit-penyakit maknawiyah. Jadi nek wis dadi pengamal wahidiyah, ora ana sing jenenge iri, ora ana sing jenenge drengki, ora ana sing jenenge merasa dirinya paling baik, ora ana merasa dirinya paling top, paling jos mujadahe mboten enten. Akan muncul kesadaran-kesadaran di dalam hatinya. Timbullah adalah tawadhu, sopan santun. Dan ini gila, monggo kita evaluasi, kita introspeksi. Jadi beliau Kiai Mahmud Rois ini luar biasa Pak tawadhunya. Sampai di saat itu kalau undang tenggeni acara 40 harinya seseorang di desa saya. Karena yang diundang niku juga dari kalangan orang-orang Hindu. Wong Hindu niki lho sampai ngomong teng kula niku kiai pundi kok sangat luar biasanya menyampaikan materi-materi keagamaan sehingga bisa menyentuh hatiku, sadar bahwa di dunia ini semua adalah titipan. Lho niku lho wong Hindu Pak, wong Hindu sampai kados ngaten. Padahal kula jenengan sedaya yakin agama di alam dunia ini yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Akan tetapi mengapa kula jenengan sedaya ketika diberikan kuliah wahidiyah siraman rohani melalui batiniyah kula jenengan kok panggah kula jenengan cek atos mawon atine. Maka mindset kula, pemikiran kula jenengan mari kita rubah. Utamanya malam hari ini adalah sponsor ibu-ibu. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau nazak sakaratul maut, Sayyidatuna Fatimah niki ditimbali kalian beliau baginda Rasul, wahai Fatimah mendekatlah ke bibirku. Saat sayup-sayup Rasulullah bibirnya sampun bergetar. Kanjeng Rasul sudah tahu akan berpisah dengan keluarganya. Kanjeng Rasul sudah tahu akan berpisah dengan saudara-saudara sahabatnya. Akan tetapi Rasulullah tidak memperdulikan itu. Yang diperdulikan ternyata kula jenengan sebagai umatnya. Ketika telinga Sayyidatuna Fatimah niki mendekat ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengar sayup-sayup suara beliau, wahai anakku Fatimah, jagalah sholat, jagalah sholatmu. Setelah itu muncul dari lisan Rasulullah, ittaqun nisa, ittaqun nisa, jagalah kaum wanita. Setelah itu ummati, ummati, ummati. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidatuna Fatimah untuk menjaga kaum Hawa? Karena sudah membuktikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat baginda Rasul Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya melihat ke kanan seluruh ahli penduduk ahli surga, Rasulullah melihat penduduk ahli surga ini yang terbanyak adalah kaum fakir miskin, orang fakir dan orang-orang miskin di dalamnya. Ketika beliau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke sebelah kiri, ke dalam neraka, begitu luar biasa terkejutnya beliau baginda Rasul, ternyata banyak kaum Hawa yang ada di dalam neraka tersebut. Kemudian beliau baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa gerangan mereka, kaum wanita, para ibu-ibu yang mendapatkan siksaan yang luar biasa dan bermacam-macam, wahai malaikat Jibril? Itulah gambaran umat panjenengan, wahai Rasul, khususnya kaum ibu-ibu. Besok ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang terbanyak dari umatmu adalah kaum Hawa, ibu-ibu yang masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah oleh-oleh yang sangat menyedihkan, sehingga beliau ketika sampai di rumah menangisnya niki mboten leren-leren sebab mikirno ibu-ibu. Ditanya oleh Fatimah, wahai ayah, setelahnya panjenengan dihibur oleh Allah untuk menghadapnya melalui Isra Mi'raj, sebenarnya sakjane panjenengan niki bunga, akan tetapi panjenengan setelahnya Isra Mi'raj di rumah kok menangis, tidak pernah henti, wahai Rasul. Ketahuilah wahai Fatimah, aku sangat sedih karena banyak umatku besok ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak yang masuk ke dalam neraka. Di antaranya amal mu'allaqatu bisa'riha fakanat la taqtumu sya'raha minar rijali. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau baginda Rasul ketinggal wong wedok sing digantung kalau rambutnya dipanggang tenggene ndukure neraka. Siapakah itu, wahai malaikat Jibril? Inilah gambaran umatmu kaum ibu yang ketika mereka hidup di dunia la taqtumu sya'raha minar rijali, mereka tidak mau menutup rambutnya dari orang-orang laki-laki. Ketokane sepele rambut, akan tetapi kecaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena rambut adalah merupakan aurat bagi wanita. Awas, akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok akan menjadi penghuni neraka dengan digantungkan rambutnya untuk manggang kula panjenengan kaum ibu. Diceritakan lagi oleh beliau baginda Rasul kepada Fatimah, ma min ra'atin tu'zi zawjaha illa ja'alallaha lisanaha yaumal qiyamati sab'ina dhira'an summa uqida unukiha. Besok pun akan terjadi enten tiang wedok niki ilate modot sampai 70 dira. Ilate niki dawane 70 dira. Niki nek diukur, Bu, ilate dawane 35 meter. Ilat jenengan dawane 35 meter, kemudian diubet-ubetno tenggene gulu kula jenengan, salawis melampah niki kesandung-sandung ilate dhewe.
sik digubernur tenggene gulu kula panjenengan. Kemudian gantung kula panjenengan tenggene neraka. Niku sakjane dosane napa? Dosane wong wedok sing nglarakno adine para suami mergo lesane ngamukan, bojone telat teko mujadah muring-muringan. Padahal tujuannya bapak-bapak mujadah niki tidak lain adalah memperjuangkan keluarganya. Termasuk panjenengan saat itu yang tertidur pulas niki didongakno kali bapak-bapak ini. Tidak untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi untuk kepentingan keluarga umat masyarakat jami'al alamin. Jangan-jangan ini akan terjadi bagi kula panjenengan benjang. Pramila saking menika, monggo sareng-sareng kita introspeksi, kita evaluasi betapa sorone kula jenengan benjang tenggene yaumil mahsyar. Ketika kula jenengan sedaya niki dikarak, dikumpulkan oleh Allah, matahari akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati ubun-ubun kula jenengan. Di saat itu banyak umat manusia yang tenggelam. Tenggelam karena keringatnya saking panasnya. Tenggelam karena tetesan air mata taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tobatnya seseorang saat sudah dikumpulkan di yaumil mahsyar niki wis gak ana gawene, Pak. Wis ora kanggo walaupun nangis jenengan sampai ngirmaken panjenengan sedaya. Ora ana gawe. Bahkan nangis sampai mengeluarkan nanah. Bahkan sampai darah pun akan menetes. Diceritakan ada sebagian umat manusia besok niku motone sampai cepot sebab belum mendapatkan pertolongan dari beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Saking prihatinnya beliau baginda Rasul, sehingga dikala krusialnya Rasulullah berpisahnya roh dari jasad beliau, niki lho sik mikiraken kula jenengan Pak Bu. Padahal niki ma indallah minal karamah. Malaikat Jibril ini ditangguti kali beliau baginda Rasul bagaimana kemuliaan yang Allah berikan saat aku mengalami nazak sakaratul maut, saat aku berpisah rohku dari jasadku. Jangan khawatir ya Rasul. Pada saat panjenengan nantinya ngalami nazak sakaratul maut, kemuliaan yang Allah berikan atas dirimu, inna abwabas samai qad futihat. Langit-langit sapitu niku kabeh buka krana menghormat perjalanane rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Wal malaikatu sufufan wa yantaziluna lirruhi. Para malaikat, ewan malaikat ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baris berbaris untuk mendampingi menghormat perjalanan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah. Nopo dengan kabar berita seperti itu Kanjeng Rasul terus bunga gewirang bahagia Bapak. Akan tetapi Rasulullah tidak bahagia dengan keadaan saat itu. Bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Situasi yang amat sangat genting seperti itu. Kanjeng Rasul sing nanggetaken dhateng kula panjenengan sedaya niki terhadap malaikat Jibril. Bagaimana nasibnya umatku besok?
Sedangkan rasa sakitnya, keluarnya roh dari jasadnya bisa diibaratkan 70 sabetan pedang sakitnya. Itu pun akan terjadi bagi kula panjenengan. Kanjeng Rasul boten kiyat lamun boten dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa sakitnya umat Rasulullah termasuk kula jenengan sedaya niki saat besok ngalami najak sakaratul maut atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, wahai Jibril sampaikan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah aku ngalami betapa sakitnya keluarnya roh dari jasad, yang secara otomatis ini pun akan terjadi bagi umatku. Saat ini aku bersumpah, berjanji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat umatku besok ngalami nazak sakaratul maut, mereka akan berpisah dengan rohnya. Biar saat ini aku yang menanggungnya. Luar biasa cintanya beliau baginda Rasul datang kula panjenengan Bapak Ibu. Terus bukti kecintaan Rasulullah sudah kita sambut bersama malam hari ini. Padahal yakin Kanjeng Rasul niki tengah jengkul panjenengan. Memperhatikan di antara kula panjenengan yang hadir ini seberapa umatku yang cinta terhadapku. Seberapa umatku yang tahu atas kehadiranku. Yang jauh-jauh dari Madinatul Munawwarah tenggene desa pandemi gitu. Kepingin nyaksekno kecintaan kula jenengan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat beliau baginda ini menyesal atas kurangnya perhatian kula jenengan saat ini, atas ketidakkonsekuennya kula jenengan derekaken perjuangan ini. Akan menyesal nantinya tuas-tuas bengak-bengok ya Sayyidi ya Rasulullah. Akan tetapi hati kula panjenengan sudah tidak fokus cuma beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok akan terjadi di yaumil mahsyar ketika kita memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nida ya Sayyidi ya Rasulullah, akan tetapi beliau baginda tidak melihat kula jenengan. Akan tetapi baginda Rasul tidak mendengarkan kula panjenengan sedaya. Niki akibat kurang konsekuennya kula panjenengan sedaya anggenipun mendekat dumateng beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih beliau siada zaman radhiyallahu anhu. Saat ini yang jelas semua kesusahan kerupakan makhluk yang Allah ciptakan sealam dunia ini ditanggung oleh beliau mu'allim shalawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Termasuk susahnya kula jenengan saat ini, susah ekonomi, susah sembarang kalir, niki beliau yang menanggungnya. Lah kok saat ini kula panjenengan sedaya enak-enakan, tidak peduli dengan susahnya beliau memperjuangkan umat ini. Awas kula panjenengan sedaya nantinya dituntut oleh beliau mu'allim shalawat wahidiyah. Apa yang kita pertaruhkan di hadapan beliau mu'allim shalawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Aninul mutnibin khairum min tasbihil muqarrabin. Tetesan rintian tangis seorang pendolim seperti hanya kula panjenengan sedaya malam hari ini yang berkumpul atas ridha Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa khairum min tasbihil muqarrabin, lebih baik daripada bertasbihnya para malaikat-malaikat Allah. Lebih dihargai seandainya malam hari ini kula jenengan sedaya rumangsa akeh dosane, kemudian meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meneteskan penyesalan kula jenengan di hadapan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang beliau perjuangkan, akan tetapi kula panjenengan sedaya kok malah bikin susah Rasulullah. Meneteskan air mata di hadapan pangkuan beliau Ghaus hada zaman radhiyallahu anhu, yang beliau tidak pernah mengatakan lelah sedikit pun.
Nggak pernah sesal orang didik kula panjenengan sedaya niki. Sudahkah kita balas perjuangan beliau Mu'alib sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu ini dengan rasa hikmat di belakang beliau Mu'alib sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Pramila saking menika para bapak ibu, mari kita bayangkan di hadapan kula jenengan sedaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan di hadapan kula panjenengan sedaya beliau Mu'alib sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu sudah sejak sore tadi memperhatikan dumateng kula panjenengan. Fa insyaallah beliau Kiai Mahfud Rais yang malam hari ini kita hauli yang ke-15 ini pun juga hadir di tengah-tengah kula panjenengan, memperhatikan kula panjenengan sedaya ya apa sih tanggung jawab pengamal salat wahidiyah yang ada di pendem ini. Setelah ditinggal oleh beliau Kiai Mahfud Rais, tetap semangat napa tambah loyo. Mari kita perhatikan bahkan orang-orang tua kita yang membesarkan kula panjenengan, yang telah memperjuangkan kula panjenengan sehingga menjadi orang yang sukses di alam dunia ini. Seandainya malam hari ini kula panjenengan sedaya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi keberadaan mereka para ahli kubur kula jenengan, mungkin di samping kanan kiri kula panjenengan digugah didemek nggih boten krasa. Mungkin karena wujudnya yang sudah berubah, karena siksaan demi siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjuangan orang tua kula panjenengan sedaya luar biasa. Monggo para bapak ibu, sebelum semuanya akan terjadi pada kula panjenengan sedaya, saestu kita yakin Rasulullah berada di hadapan kula panjenengan. Monggo kita ngadu rasa dumateng beliau sing sering beliau memikirkan kula jenengan, akan tetapi kula jenengan sedaya niki boten peduli. Mari para bapak, para ibu, kita tumbuhkan semangat baru sebagaimana semangat yang telah dicontohkan oleh beliau Al-Maghfurlah Kiai Mahfud Rais, yang sehingga kita pun nanti pada saatnya kula jenengan kontrak kita di dunia ini sudah habis, kita sudah dijemput oleh beliau Mu'alib sholawat wahidiyah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para bapak, para ibu, janganlah di antara kita yang hadir malam hari ini punya sedikit pun perasaan lebih baik daripada yang lainnya, punya perasaan lebih top daripada yang lainnya, punya perasaan lebih hebat daripada yang lainnya. Justru pengamal yang sejati adalah pengamal yang muncul dan timbul kesadaran di dalam hatinya, sehingga penyakit-penyakit maknawiyah yang selama ini bersemayam di dalam hati sanubari kula panjenengan sedaya niki akan dihancurkan dengan pancaran bimbingan nadrah beliau Mu'alib sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Mari para bapak, para ibu, malam hari ini kita sowan bareng-bareng datang Allah, kita sowan bareng-bareng datang Rasulullah, kita sowan bareng-bareng datang beliau Mu'alib sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Kita bawa keluarga kula panjenengan sedaya, dan jangan lupa kita bawa seluruh ahli kubur kula jenengan sedaya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kula panjenengan sedaya mendapatkan kenikmatan baik di dunia, juga kenikmatan di alam kubur, selalu mendapatkan bimbingan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak ibu, hadirin wal hadirat, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang yahadul kabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana